Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan topik pembahasan kita kali ini, yaitu terkait dengan kebijakan produk global dengan saya sendiri, yaitu Rian Luna. Langsung saja kita ke topik pembahasannya. Nah, mengenal terlebih dahulu apa sih itu definisi dan cakupan produk global, di mana untuk produk mencakup barang berwujud jasa, ide, organisasi, tempat, dan juga event. Kemudian untuk produk dalam konteks global berarti menyesuaikan dengan kebutuhan pasar internasional. Nah, untuk cakupannya sendiri itu kombinasi antara kebutuhan konsumen, peraturan, dan juga strategi perusahaan. Nah, fokus pada bab kali ini itu terkait dengan materi terkait dengan manajemen lini produk globalnya, di mana menentukan produk mana yang ditawarkan pada pasar internasional, kemudian perencanaan dan juga pengembangan produk internasional mulai dari ide hingga peluncuran produk tersebut, kemudian tantangan utamanya yaitu menyeimbangkan kekuatan domestik dengan peluang internasional. Langsung saja kepada inti topik pembahasannya yang paling pertama, di mana yaitu ada lini produk nasional versus dengan global. Apa sih lini produk nasional tersebut? Lini produk nasional itu dipengaruhi oleh tradisi, kebijakan internal, dan juga kapasitas. Sedangkan global itu fokus pada efisiensi dan selektivitas, menyesuaikan dengan kebutuhan dan potensi di pasar luar negeri. Contohnya, pada produk yang tak laku di Amerika Serikat tapi sukses di luar negeri karena perbedaan selera dan juga kebijakan. Pada penentu lini produk global itu ada dua faktor, di mana yaitu ada internal juga eksternal. Nah, paling utama ada kekuatan internal, itu keunggulan kompetitif perusahaan pastinya. Nah, kemudian pada faktor eksternal seperti selera lokal, situasi persaingan, peraturan dan batasan pemerintah, daya beli, dan perkembangan ekonomi lokal. Pada faktor-faktor ini harus ada sinergi antara sumber daya dan juga peluang pasar. Nah, pada strategi-strategi yang akan dilakukan itu ada bahan pertimbangan, di mana yaitu ada strategi tambah atau hapus produk. Untuk pertimbangannya, ini pertama-tama apabila kita mempertimbangkan untuk menghapus produk jika tidak lagi menguntungkan di pasar, kemudian tidak sesuai dengan kebutuhan pasar, sehingga penjualan produk-produk tersebut juga mulai menurun karena minat belinya juga menurun. Kemudian apabila kita menambahkan produk jika menghasilkan keuntungan yang maksimal dan mendukung strategi internasional. Dalam pertimbangan ini kita juga harus mengevaluasi dilakukan di tingkat global, regional, dan juga nasional sebelum memutuskan apakah menambah ataupun menghapus produk tersebut. Nah, untuk strategi pengembangan produk global itu mulai dari definisinya dulu. Bahwa saja strategi pengembangan produk global adalah proses merancang dan memperkenalkan produk baru yang ditunjukkan untuk pasar luar negeri melalui pendekatan sistematis dan terencana agar produk sesuai dengan kebutuhan pasar dan mendukung tujuan perusahaan global. Nah, untuk strateginya sendiri itu ada 3, di mana ada yang pertama adalah menghimpun gagasan produk baru, di mana itu mencari ide potensial dari berbagai sumber. Kemudian penyaringan gagasan. Nah, di sini mengeliminasi ide-ide yang tidak layak secara teknis maupun ekonomi ke negara tujuan. Kemudian pengembangan produk, membuat prototipe, pengujian, dan juga rencana peluncuran sesuai dengan teknis dan kebijakan di negara tersebut. Kemudian untuk menjadi sumber gagasan produk baru dipengaruhi juga oleh beberapa gagasan mulai dari internal juga eksternal.
Setelah tadi kita mengetahui terkait dengan perencanaan produk apa dan ide apa yang ingin diluncurkan, nah menjadi gagasan dan pertimbangannya selanjutnya itu adalah mulai dari internal terlebih dahulu. Pertama-tama ada departemen R&D atau penelitian dan pengembangan, dan juga tim pemasaran dan produksi serta karyawan atau manajemen. Kemudian ada eksternal. Ini ada pelanggan di mana feedback dan kebutuhan belum terpenuhi, misalnya distributor dan pengincar tahu permintaan pasar langsung. Kemudian pesaing, evaluasi dan benchmarking produk pesaing, serta institut riset dan lembaga pameran. Misalnya contoh merek atau brand yang sangat familiar sekali di tempat kita yaitu Unilever mengembangkan sabun Lifebuoy herbal di India setelah mendengar masukan dari pelanggan tentang perlunya produk antiseptik dengan bahan alami yang dibutuhkan pada negara tersebut. Hal ini menjadi pembeda di mana sabun Lifebuoy di Indonesia dan juga di India. Kemudian ada penyaringan gagasan dan evaluasi awal. Setelah tadi mendapat gagasan baru pada produk baru, kemudian kita penyaringan dan evaluasi. Gagasan harus dievaluasi berdasarkan kelayakan teknis dan legal, peluang pasar, dan juga pertumbuhan pasar. Kemudian pertimbangan hukum seperti hak paten, perlindungan merek, dan juga regulasi ekspor dan impor. Kemudian nilai produk diukur per pasar, dibobot menurut ukuran pasar. Jadi kita harus tahu di mana posisi pasar kita ketika ingin menambah produk ke negara tujuan tersebut. Kemudian untuk evaluasi pasar sendiri itu juga ada bahan-bahan pertimbangannya, di mana pasar dan teknologi menjadi salah satu pengaruh yang tidak bisa ditinggalkan. Dari faktor pemasaran sendiri, kita harus tahu nih posisi dari daur hidup produk itu sudah di tingkat mana, sehingga dapat memberi kepada kita kebijakan atau gambaran untuk membuat keputusan. Kemudian adanya goodwill merek serta distribusi dan juga permintaan dan persaingan lokal. Nah, untuk faktor teknologi sendiri, apakah produk lahir dari tarikan pasar atau dorongan teknologi, sedangkan standar produk harus konsisten secara global untuk memenuhi kebutuhan pasar. Nah, pada pengembangan produk, kita harus tahu bagaimana strategi dan pemilihan strategi tersebut agar tepat sasaran, di mana dengan mempertimbangkan antara sentralisasi produk maupun desentralisasi produk. Misalkan sentralisasi atau R&D-nya di negara asal, keuntungannya pengalaman dan fasilitas lengkap dan efisien. Sedangkan untuk desentralisasi, R&D lokal lebih cepat menanggapi kebutuhan lokal, memanfaatkan keunggulan teknis dan ilmiah di tiap negara. Dan terakhir, kita pada faktor non-ekonomis. Citra perusahaan, CSR, dan hubungan internasional turut mempengaruhi pengembangan produk. Kemudian produk dapat dikembangkan untuk memenuhi permintaan pemerintah lokal maupun laba langsung kecil. Contoh pengembangan makanan murah berprotein tinggi untuk negara berkembang. Nah, sekian dari pemaparan kita hari ini. Sekian dan terima kasih.